sahabat Aquatica dimanapun berada, kembali lagi kita di sesi selanjutnya, sesi yang paling ditunggu-tunggu dari sesi-sesi sebelumnya, yaitu kesimpulan yang sangat luar biasa dari Bapak Chandra. Silakan Pak, kesimpulan dari sharing sesi-sesi kita kali ini Pak. Kalau kesimpulannya kan mungkin diawali dari apa, kita ini manusia itu terdiri dari 3 unsur ya, ada tubuh, jiwa, roh kan gitu kan. Nah, tubuh, jiwa, roh itu masing-masing kan ada fungsinya tuh ya. Jadi kita bisa sebut manusia karena ada 3 unsur tadi gitu. Jadi bagaimana kita menjaga tubuh secara benar, bagaimana menjaga jiwa secara benar, bagaimana menjaga rohani secara benar. Nah, kalau tadi dikupas kan, kalau bagaimana menjaga tubuh secara benar, berarti kaitannya kan makan yang benar gitu kan, minum yang benar, hubungan seks yang benar gitu kan, jangan ngawur gitu loh, itu. Nah, kedua urusannya jiwa gitu kan, bagaimana kita merawat jiwa kita yang benar. Jiwa adalah pikiran dan perasaan. Nah, tadi kita udah kupas bahwa kalau pikiran perasaan itu berarti Tuhan juga punya pikiran perasaan. Nah, kalau Budi nanya pikiran perasaan Tuhan di mana? Ya ada di Firman. Ya kalau kita nggak nguasain Firman, berarti kita nggak ngerti. Iya, pikiran perasaan Tuhan nggak ngerti gitu. Nah, kalau kita nggak ngerti pikiran perasaan Tuhan, ya gimana kita pengen tahu rancangan sama kehendak Tuhan gitu? Iya, betul, makin nggak ngerti lagi gitu. Betul sekali. Nah, yang ketiganya kan bagaimana kita menjaga roh secara benar gitu kan. Nah, ya itu keintiman. Jadi pertama banget kan yang saya katakan kan, kita pribadi mau percaya Tuhan nggak ya? Gitu kan. Itu kan urusan kita, ada kemauan nggak? Ya mau nggak gitu. Itu kan mau nggak gitu. Budi, Yadi, Farid, saya percaya sama Tuhan gitu. Itu kan yang keduanya kan berarti selain ini Budi nyetirnya yang belewang jadi kaget. Apa lu lari ke kanan? Kirain Budi ngantuk. Ini ya itu, jadi baliknya kalau yang pertama kan mau tidak mau kita percaya. Ya itu dasarnya ya. Kedua, kita mau nggak sih misalnya percaya, setelah percaya mau nggak sih lebih kenal gitu kan ya. Gitu kan, kalau cuma mau aja gitu, mau percaya deh nggak kenal buat apa? Ya berarti kan mau mengenal gitu kan. Nah, setelah mau mengenal kan ujung-ujungnya mau mengerti nggak? Bisa mengerti nggak gitu, pengennya Tuhan gitu. Ya kalau cuma baca firman aja tanpa mengerti firman Tuhan, dikhawatirkan tuh firman Tuhannya dimengerti oleh diri sendiri ya. Itu. Nah, kalau jadi Budi, Farid tahu nggak bahwa yang namanya firman itu ya, kalau orang dunia ngomong 1001 macam artinya itu ya. Tapi dalam praktek firman Tuhan kan bukan 1001 macamnya, maksudnya ya nggak ada batasnya gitu pengertian firman itu ya. Nah, kalau seandainya pengertian itu tidak kita minta dari Tuhan, lah Tuhan mau ngasih ngerti firman dalam ayat yang sama, itu yang mana gitu ya. Ya kalau manusia mengartikan sendiri, oh maksudnya A gitu, loh Tuhan aja mengerti firman itu, ayat tersebut tidak cuma A aja ya, A sampai Z, bahkan A sampai tidak terbatas gitu ya. Nah, itu yang kita minta pengertian Tuhan kan seperti itu. Bagaimana kita dari firman yang kita dapat, kita minta pengertian Tuhan supaya jangan salah gitu ya. Nah, kalau kita tidak minta pengertian dari Tuhan, takutnya jadinya pengertian kita. Nah, kalau pengertian kita takutnya ya salah, yang mana gitu ya. Pengertian yang mana? Karena firman itu arahnya bisa ke arah yang berbeda nanti. Firman karena firman kan disebutkan firman itu kan hidup ya. Jadi firman itu hidup gitu. Jadi kalau kita nggak minta pengertian dari Tuhan, ya susah. Ya kita manusia dengan ayat yang sama, anggaplah bisa mengasumsikan ayat itu A sampai Z gitu ya. Tapi kalau pengertian Tuhan kan tidak terbatas. Berarti kan tidak berhenti cuma A sampai Z. A sampai Z terbatas. Nah, Tuhan mau ngasih pengertian kita yang mana untuk kali ini nih. Nah, yang terakhir Pak, ada mau mengenal kan, yang terakhir
mau mengerti, mau gitu mengerti, kan? Dan terakhir itu mau melakukan. Ya ujungnya kan. Nah, kalau udah bicara mau melakukan tuh ya, itu harus punya kemampuan. Nah, kadang-kadang sebelum kita bicara mampu nggak mau, pertanyaannya berani nggak ya? Mampu nggak kitanya ya? Bukan cuma mampu loh, berani nggak? Oke. Berani nggak gitu? Berani nggak kita melakukan firman Tuhan? Ya, kalau firmannya semua rasio, gitu, rasional, ya manusia berani kan melakukan. Tapi kalau kebenaran misalnya firmannya tidak rasional, gitu. Pernah nggak Budi, Yadi, Farid pernah dengar nggak ada firman yang nggak yang irasional gitu? Berarti kan yang tidak rasional. Nggak ini ya, nggak rasional. Pernah dengar nggak? Bisa saja terjadi. Contohnya apa, Bud? Contohnya misalnya ya kalau kita kayak mau sekeluarga pergi, ternyata terjadi eksiden, tapi ya kalau memang kitanya percaya dan Tuhan menghendaki bahwa kita tuh belum waktunya atau belum ajalnya, ya buktinya selamat deh. Biar mobilnya remuk misalnya. Enggak, itu kan itu ya bukan kalau bicara firmannya tuh. Jadi balik lagi kan, kalau Budi belum mengenal firman akhirnya nggak ngerti. Ya, ada firman apa saja sih? Nah, ini satu contoh nih, misalnya urusan kita dapat berkat misalnya, kita dapat uang gitu kan. Nah, Tuhan bilang kalau di firman-Nya gitu, ya kalau kita menabur duluan, kita memberi duluan, kita tuh akan menerima gitu loh. Nah, kalau pakai pola rasio, kalau memberikan berarti hilang ya. Gimana kita pengen ngomong makin terima gitu loh. Ya, kita firman-Nya bilang orang yang memberkati makin kaya gitu. Iya. Kan rumusnya nggak ada kan. Memberkati kan ngasih bukan? Iya. Ya. Orang berhemat tapi hidupnya berkekurangan. Iya. Nah, mestinya kalau berhemat ya lebih aman kan? Lebih aman. Tidak berkekurangan. Iya. Tapi berkekurangan katanya. Nah, kalau itu umum mungkin di Muslim Nasrani ada. Tapi kalau contohnya yang saya tahu di Nasrani gitu. Misalnya kalau misalnya ditampar pipi kanannya, kasihin pipi kiri. Ya. Kalau misalnya kita diminta bajunya, kasihkan jasnya, jaketnya gitu. Mungkin di Muslim juga ada mungkin, cuman saya nggak ngerti di mana gitu, di ayat mana. Tapi kalau Nasrani itu ada seperti itu. Nah, kalau kita pakai rasio, masa sih udah ditampar pipi kanan kasihin yang kiri? Bukannya kalau udah nggak ngebales aja udah bagus ya? Iya. Ya kan kalau bicara rasio kan begitu. Ya kalau misalnya kita ditampar pipi kanannya, ya sudah kita diam saja, kan baik kan? Tapi kok firmannya ngomong bukan gitu, bukan cuma diam aja, kasihin pipi kiri ini karena itu ditampar katanya. Nah itu loh dimana kita harus berani, punya keberanian buat melakukan apa-apa yang ada dalam firman ya Pak. Ya itu contohnya gitu ya. Jadi banyak sekali firman-firman itu yang dianggap oleh kita irasional ya. Nah itu dia. Itu dia sahabat Aquatica di rumah, luar biasa sesi sharing kita kali ini sangat bermanfaat sekali. Dan ada satu kutipan dari kesimpulan Pak Chandra yang bisa saya ambil. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi siapa yang bermain-main dengan umurnya, maka dia akan menyanyiakan hari-harinya yang seharusnya digunakan untuk menanam sebuah kebaikan. Saya Yadi Nur, kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya, vlog-vlog selanjutnya, tetap di segmen Aquatica Musik, Rumah Musik dan Inspirasi Kehidupan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu.
seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Sahabat Aquatica yang belum punya outfit keren, outfit cantik, outfit dengan desain-desain yang tergokil, kunjungi aja fanpage-nya di Facebook dengan keyword Republic Station. Kita juga ada di IG-nya Republic Station juga. Nah, segera miliki outfit cantik. Dan kalau mau tahu promo-promo apa sih yang didapat kalau kita membeli produk-produk di Republic Station, ada banyak. Ada kita Shell, ada kita dapat gratis yang lainnya. Pokoknya kunjungi fanpage-nya dan dapatkan outfit-outfit keren, karena kalian tanpa outfit gak akan keren.